Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Belajar bahasa Inggris bersama Mem Lisna. Di sini kita akan bahas tentang artikel the lagi yang part 2 ya, bagian kedua. Kita mulai yuk. Yang pertama, we use the for specific thing. Jadi kita gunakan artikel the itu untuk sesuatu yang spesifik, khusus ya. Contohnya, kita belajar melalui contoh. Kita lihat yang pertama. John sat down on a chair. Di sini ada artikel a. Kita pakai artikel a karena di sini general, umum ya. Jadi maksudnya di sebuah kursi. Jadi kursinya itu nggak spesifik. Kita perhatikan contoh yang kedua. Tom sat down on the chair. Kenapa di sini dia pakai artikel the? Kenapa di sini dia pakai artikel the? Karena ada sambungannya. Tom sat down on the chair nearest the door. Jadi di sini Tom duduk di kursi yang gitu ya. Kursi yang di dekat pintu, terdekat dengan pintu gitu ya. Jadi di sini kita pakai artikel the karena dia spesifik. Kursi yang mana? Which chair? Chairnya itu yang nearest the door. Oke, jadi cirinya itu gimana sih kalau untuk yang spesifik ini? Biasanya kalau kita pakai the, ada penjelasan lebih lanjut mengenai benda yang mengikutinya. Jadi tadi the itu diikuti oleh chair. Jadi chair itu ada lagi penjelasannya, nearest the door, berarti dia spesifik gitu ya, dia khusus ya. Jadi ada penjelasan lebih lanjut mengenai benda sebelum benda. Ada penjelasan lebih lanjut mengenai benda yang sebelumnya ada artikel the gitu ya. Jadi ingat aja, kalau dia umum kita pakai artikel a, kalau dia khusus kita pakai artikel the, spesifik ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu dia yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Kedua, we use the when it's clear which thing or person we mean. Ya, jadi di sini kita menggunakan the ketika jelas mengenai benda atau orang yang kita maksudkan. Jadi yang kita maksudkan pada pembicaraan kita. Jadi kalau kita lihat contoh yang pertama, a man and a woman were sitting opposite me. Jadi kalau kita artikan, seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang duduk di depan saya, di seberang saya. Lalu kalimat keduanya, the man was American but I think the woman was British. Jadi dia pakai the woman, the man. Kenapa? Dia pakai the man. Kenapa? Karena man yang di sini adalah laki-laki yang dia bicarakan pada kalimat sebelumnya. Jadi dia laki-laki yang dia maksudkan. Jadi di sini kita pakai artikel the. Begitu juga dengan the woman-nya, karena tadi yang dia ceritakan ada a man dan a woman gitu ya. Jadi laki-laki yang mengacu ke woman pada kalimat pertama gitu ya. Jadi melihat ciri ini gimana sih? Melihat cirinya, ketika nanti kita lihat di soal ada a man and a woman, dia udah pakai artikel a nih. Maka pada kalimat kedua nggak mungkin lagi dia pakai artikel a. Jadi dia berubah menjadi artikel the. Kenapa? Karena dia membicarakan, ini kan ada kata man lagi. Padahal kata man itu udah disebutkan di kalimat sebelumnya. Maka man yang ini mengacu kepada man yang ini, maka e-nya berubah menjadi the. Caranya seperti itu ya. Jadi makanya bisa juga kita bilang diucapkan untuk kedua kalinya atau disebutkan untuk kedua kalinya gitu ya. Jadi the man dan the woman gitu ya untuk penggunaan yang nomor 2. Nah sekarang kita lanjut, masih fungsi yang nomor 2 tapi bagian A. Yang bagian A itu we use the when it's clear which or person we mean. Ya masih sama ya. Jadi kita gunakan artikel the itu ketika membicarakan tentang benda atau orang yang dimaksudkan ya, yang kita maksudkan. Contohnya udah membuat di sini, bisa kita pakai the light, the floor, the ceiling, the door, the carpet,
the station, the manager. Kenapa harus kita pakai the di sini? Boleh nggak kita pakai like aja? Boleh, cuman beda konteks gitu ya, beda situasi, beda penggunaan. Kalau the light di sini kita pakai ketika kita memaksudkan adalah lampu yang kita tahu, lampu yang di rumah kita. Jadi contohnya of this room. Jadi the light of this room yang kita maksud, atau the floor of this house yang kita maksud. Dan rumah ini bukan lantai pada umumnya gitu ya. The ceiling of this house, jadi genteng pada rumah ini gitu ya. The door of this room, pintu dari ruangan ini, bukan pintu yang lain gitu ya. Jadi bukan pintu pada umumnya. Begitu seterusnya sampai the manager. The manager of this shop. Jadi manajer dari toko ini yang kita maksudkan, bukan manajer di tempat lain gitu ya. Oke, jadi supaya lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, can you turn off the light please? Nah, jadi di sini kita lihat ada penggunaan kata the light. Kenapa dia pakai the di sini? Kenapa nggak pakai the atau zero gitu ya? Jadi can you turn off the light please? Karena dia memaksudkan adalah light dari ruangan ini gitu ya, lampu dari ruangan ini. Nggak mungkin dari lampu dari tempat lain ya, atau lampu dari ruangan yang lain gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. I took a taxi to the station. Jadi kita lihat di sini ada kata apa? I took a taxi to the station. I took a taxi to the station. Jadi di sini dia pakai the station karena dia maksud dia adalah, maksud dari yang dia bicarakan adalah stasiun dari kota tempat dia tinggal gitu ya. Jadi bukan stasiun yang lain gitu ya. Jadi stasiun yang dia maksudkan, makanya dia pakai artikel the gitu ya. Kemudian yang ketiga, di dalam kurung in a shop, itu maksudnya keterangannya di sebuah toko. I'd like to speak to the manager please. Jadi katanya, saya mau bicara dengan manajer, tolong gitu ya, tolong saya mau bicara dengan manajer. Maksud dia manajer yang mana yang dia maksudkan? Ya pastilah manajer yang di tempat dia ketika berbicara. Contohnya dia berbicara di sebuah toko, berarti yang dia maksudkan adalah manajer di toko tersebut. Begitu ya, ini dia. Jadi the manager of this shop, jadi manajer dari toko dia ketika dia berbicara itu gitu ya. Jadi ini dia penggunaan artikel the untuk sesuatu yang kita maksudkan gitu ya. Oke, we gone to part B ya. To B, we also say go to the bank or to the post office. Jadi kita juga akan mengatakan the bank atau the post office ya, jadi ke bank atau ke kantor pos. Yang seperti apa jika ada kata go to, terus ada the bank sama the post office? Konteksnya gimana? Ketika kita pakai the, banknya adalah bank yang kita maksudkan, banknya yang kita maksudkan, atau post office adalah post office yang kita maksudnya kan yang biasa kita datangi gitu ya. For example, contohnya, I have to go to the bank and then I'm going to the post office. Jadi kita lihat I have to go to the bank. Di sini kan ada kata to go to ya kan. Kemudian ada kata the bank. Kenapa dia menggunakan artikel the? Karena banknya adalah bank yang dia maksudkan, yang biasa dia datangi gitu ya. Begitu juga I'm going to the post office. Jadi post office-nya juga adalah post office yang dia maksudkan, yang sering dia datangi gitu ya. Oke, itu dia untuk yang part B. Kita lanjut yang C. We also say, kita juga mengatakan go to the doctor atau the dentist. Jadi juga mengatakan ada kata go to. Jadi pakai the doctor sama the dentist. Kenapa sih pakai the? Karena dokter yang dia maksudkan adalah di sini dokter yang dia maksudkan. Jadi ketika kita tanya which doctor, ya dokter yang dia maksudkan, dokternya dia yang biasa dia berobat ya, dokter yang selalu menangani dia gitu ya, yang biasa menangani dia. Begitu juga dengan dentist. The dentist adalah dokter gigi yang biasa dia datangi gitu ya. Oke, jadi contohnya, for example, June isn't well. Di June-nya nggak sehat. She's gone to the doctor. Jadi dia telah pergi ke dokter. Jadi di sini
Kita lihat the doctor. Which doctor? Dokter yang mana? Ya dokternya si Jun yang biasa memeriksa si Jun gitu ya. Bukan dokter pada umumnya gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. I don't like going to the dentist. Jadi dibilangnya, saya tidak suka ke dokter gigi yang itu, maksudnya dokter gigi yang dia maksudkan, mungkin yang terakhir dia datangi gitu ya. Kenapa? Maybe because of some reason ya, mungkin karena beberapa alasan. Jadi di sini dia bilang the dentist itu mengacu kepada dokter gigi yang dia datangi kemarin, umpamanya ya, yang terakhir dia datangi, bukan dokter gigi pada umumnya. Kalau dia mengatakan saya nggak suka dokter gigi, berarti semua dokter gigi dia nggak suka, makanya dia nggak pakai the, maka dia tidak pakai the. I don't like going to dentist gitu ya. Jadi memang dia nggak suka ke dokter gigi gitu ya. Tapi kalau dia pakai the seperti ini, berarti dokter gigi yang dia maksudkan, begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan compare the and a. Jadi bandingkan penggunaan the dan penggunaan a. Kita lihat ya. Bandingkan penggunaan the dan a. Kita lihat. For example number 1, yang A-nya, yang A, I have to go to the bank today. Jadi kita lihat di sini dia pakai the bank. Berarti which bank? Bank yang mana? Bank yang biasa dia datangi, gitu ya, untuk transaksi, gitu ya. Kalau kita lihat pada kalimat B, is there a bank near here? Dia pakai kata a bank. Berarti bank yang mana? Nggak spesifik. Bank mana aja? Kan dibilangnya apakah ada sebuah bank di dekat sini, gitu ya. Jadi bukan bank yang dia maksudkan, karena dia bertanya ya, bank umum gitu ya. Berarti ini a bank ini berarti general, the bank berarti spesifik, the bank yang dia maksudkan gitu ya. Kita lanjut yang nomor 2. 2 untuk poin A, I don't like going to the dentist. Jadi di sini dia pakai kata the dentist. Jadi ketika dia pakai the dentist di sini, berarti maksud dia adalah which dentist? Dentist yang mana? Ya dokter gigi yang dia maksudkan, yang mungkin dia datangi terakhir gitu ya. Jadi bukan dokter gigi secara umum gitu ya. Kemudian kita lihat yang di my sister is a dentist. Kita lihat di sini. Jadi saudara perempuan saya adalah seorang dokter gigi. Jadi di sini diartikan seorang dokter gigi. Jadi di sini bukan menyatakan spesifik, dia hanya menyatakan profesi dari saudara perempuan dia ya, bukan dentis yang biasa dia datangi gitu ya. Jadi ini dia contoh perbedaan, kita bandingkan penggunaan the dan e. Semoga teman-teman paham ya.